Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dunia dan akhirat. Saudaraku, mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Di dalam hidup ada banyak problem yang harus kita selesaikan, maka kita harus punya ilmunya. Tidak diragukan bahwa seorang manusia menghadapi berbagai bencana dan musibah. Akan tetapi tidak pantas baginya membayangkan bahwa itu adalah ujung kehidupannya. Bahkan hanya dirinya sendirilah yang diuji dengan musibah-musibah itu. Dia harus meringankan dan memandang remeh untuk dirinya sendiri dengan hal-hal berikut ini. 1. Dia harus mengetahui bahwa qadar telah menetapkan hal itu, bahwa yang menakdirkan dan meridhoi adalah Zat yang maha bijaksana. Maka dia harus ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang ditakdirkan dan diputuskannya. 2. Dia harus mengetahui bahwa di dunia ini adalah tempat ujian dan bencana. Tidak bisa diharapkan di dalam ketentraman, sebagaimana dikatakan, matamu tidak tercengang melihat perpisahan itu. Tidak ada yang mengajarkanmu kecuali hatilah yang mengajarkannya. 3. Dia harus mengetahui bahwa keluh kesah tidak akan pernah bermanfaat, bahkan akan membahayakan seorang dalam agama dan dunianya. 4. Dia harus memikirkan sesuatu yang lebih besar dari musibah itu, sebagaimana seorang yang memiliki 2 anak. Satunya sudah meninggal, maka hendaklah dia memikirkan bagaimana jikalau dia kehilangan kedua anaknya. 4. Dia harus memperhatikan keadaan orang yang tertimpa ujian seperti ini, kemudian bersabar. Sesungguhnya kesabaran adalah ketentraman yang besar. Al-Khansa mengatakan, jika bukan karena banyak orang yang menangis di sekitarku, meratapi saudara-saudara mereka, sungguh aku akan membunuh diri sendiri. Mereka tidak menangisi orang seperti saudaraku. Akan tetapi, aku menghibur diri dengan kesabaran. 6. Dia harus melihat orang yang tertimpa musibah lebih banyak dari ini. Kemudian dia mengharap Allah dan menganggap remeh. 7. Dia harus mengharapkan gantinya dari Allah Ta'ala. Dikatakan kepada Luqman, istrimu meninggal. Dia berkata, perbaharui kasurku. 8. Dia harus mengharapkan pahala ketika memikul beban-beban kesabaran. Hendaknya dia melihat keutamaan-keutamaan kesabaran, pahala orang-orang yang sabar, dan sejarah mereka dalam kesabaran. Jika dia mampu mencapai tingkatan keridhaan, maka itulah tujuan. 9. Dia harus melihat nikmat-nikmat yang tidak didapatkan sebagian besar manusia. 10. Dia tidak boleh menyerah pada kegagalan yang kadang-kadang menyertai musibah. 11. Dia harus mengetahui bahwa qada itu berjalan karena itu lebih baik baginya. 12. Dia harus mengetahui bahwa dahsyatnya ujian khusus untuk orang-orang pilihan. 13. Dia harus mengetahui bahwa dirinya adalah budak, sedangkan budak tidak memiliki sesuatu pun untuk dirinya. 14. Dia harus mencela dirinya ketika berkeluh kesah,
serta menjelaskan bahwa ujian itu harus terjadi, sedangkan keluh kesah tidak harus terjadi. 15. Dia harus mengetahui bahwa musibah-musibah itu akan menghilangkan dari manusia sebagian besar penyakit kesombongan, ujub, keangkuhan, dan kekasaran hati. Pengarang kitab Al-Fajr Bada Al-Sidah menyebutkan bahwa seorang ahli hikmah tertimpa sebuah musibah. Kemudian datanglah teman-temannya untuk menghiburnya. Maka dia berkata, sesungguhnya saya mengetahui obatnya. Dari 6 ramuan mereka bertanya, apa itu? Dia berkata, ramuan pertama, yakin dengan Allah. Ramuan kedua, pengetahuanku bahwa semua yang ditakdirkan telah ada. Ramuan ketiga, kesabaran adalah sebaik-baik obat yang dipakai oleh orang-orang yang tertimpa ujian. Ramuan keempat, jika saya tidak bersabar, maka apa yang harus saya lakukan? Saya tidak akan membantu diri sendiri dengan keluh kesah. Ramuan kelima, bisa jadi saya berada dalam kejahatan yang saya lakukan. Ramuan keenam, dari waktu ke waktu adalah kebahagiaan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.